Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul hasil kali isometri. Yang akan kami bahas pada materi hasil kali isometri ini adalah yang pertama yaitu refleksi geser, yang kedua geseran dan putaran, yang ketiga putaran dan putaran. Anggota dari kelompok 5 yang itu yang pertama Hanifah Widya Yumna dengan NIM 200-337, Asrian Jusman 200-338, Farah Maulana Putra 200-375, Risma Fadila Alfa 200-393. Baiklah, yang pertama yang kita bahas yaitu refleksi geser. Refleksi geser memiliki definisi sebagai berikut. Misalkan S suatu garis dan AB suatu garis berarah dengan AB sejajar S, suatu refleksi geser G adalah pemetaan yang memenuhi G sama dengan MS SAB. Dalam refleksi geser ini ada beberapa teorema. Teorema satu yang berbunyi misalkan S garis dan AB garis berarah, jika S sejajar dengan AB, maka MS SAB sama dengan SAB MS. Dapat kita tengok atau kita lihat pada gambar berikut di bawah ini yang memiliki bukti dari teorema tersebut, yaitu misalkan R dan T dua garis yang tegak lurus S sedemikian sehingga R, T sama dengan setengah nilai mutlak AB. Misal P sama dengan R, S dan Q sama dengan T, S diperoleh MS SAB sama dengan MS HQ HP sama dengan MS kali MS MT dikali MR MS sama dengan MS MS MT kali MT MS kali MS sama dengan I SAB MS. Jadi terbukti G sama dengan MS SAB sama dengan SAB dan MS. Teorema 2. Suatu refleksi geser tidak mempunyai titik tetap. Satu-satunya garis tetap adalah sumbunya sendiri. Yang memiliki bukti sebagai berikut. Berdasarkan definisi dikatakan suatu refleksi geser G adalah pemetaan yang memenuhi G sama dengan SAB. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa suatu refleksi geser adalah suatu geseran yang bukan I, yang ditunjukkan oleh suatu refleksi terhadap garis sejajar dengan arah geseran, berkenaan dengan sifat transformasi geseran dan pencerminan yang merupakan isometri, maka G adalah suatu isometri. Selanjutnya, garis G tersebut juga disebut sebagai sumbu bagi refleksi geser. Teorema 3. Misalkan T suatu garis dan CD suatu garis berarah sedemikian sehingga CD tidak tegak lurus. T. Terhadap suatu refleksi, geser G sedemikian sehingga G sama dengan SCD MT. Buktinya, misalkan titik E sedemikian sehingga CE tegak lurus T dan ED sejajar dengan T, diperoleh nilai mutlak CD sama dengan nilai mutlak CE ditambah nilai mutlak ED. Misalkan P suatu garis dengan P sejajar dengan T dan jarak P, T sama dengan setengah nilai mutlak CE. Maka kita dapatkan SCD MT sama dengan SED MT sama dengan SED kali MP MT kali MT sama dengan SED MP kali MT MT sama dengan SED MP I kali I sama dengan SED MP sama dengan G. Dapat kita lihat gambarnya pada bagian sebelah kanan, gambar 31. Oh. Jadi dari gambar tersebut dan dari pembahasan di atas tadi, jadi terbukti jika T suatu garis dan CD suatu garis berarah sedemikian sehingga CD tidak tegak lurus T terhadap suatu refleksi geser G sedemikian sehingga G sama dengan SCD MT. Atau dapat dikatakan bahwa untuk CD yang tidak tegak lurus T, hasil kali suatu pencerminan terhadap T dan geseran dengan vektor CD selalu berupa garis refleksi. Selanjutnya teorema 4. Untuk sebarang garis S dan titik A di luar S serta
sudut A alfa yang diketahui, maka terdapat G1 dan G2. Sedemikian sehingga G1 sama dengan FR S RA alfa dan G2 sama dengan RA alfa MS. Buktinya MS RA theta sama dengan G1, misalkan titik A berada di luar garis S, dapat kita lihat dari gambar tersebut bahwa titik A berada di luar garis S. Eh, Terlanjut buat garis G dan garis H, syarat G tegak lurus H, H G sejajar dengan H, theta sama dengan kecil dari G, H. Maka akan terdapat vektor arah CD. Sehingga MS RA theta sama dengan MS kali MH sama dengan MS MG kali MH sama dengan SCD MAH. Untuk yang keduanya yaitu RA theta MS sama dengan G2. Misalkan titik A berada di luar garis S, buat garis G dan garis H, syarat G tegak lurus A, G sejajar dengan H, theta sama dengan kecil dari G, H. Maka akan terdapat vektor CD seperti gambar di samping. Sehingga SCD MH sama dengan SPQ SEF kali MH, SPQ ML MH kali MH, SPQ ML MH MH, SPQ MLI sama dengan G1. Untuk yang ketiga yaitu RA theta MS sama dengan MH MG kali MS sama dengan MH kali MG MS sama dengan MH SCD. MH SCD sama dengan MH SEF SPQ sama dengan MH dikali MH ML dikali SPQ sama dengan MH MH dikali ML dikali SPQ, sehingga diperoleh I ML SPQ sama dengan G1. Baik, penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu teorema 5. Itu sebarang garis S dan titik P, di luarnya berlaku bahwa A, HPMS merupakan suatu G, MR, SAB. B, MSHP merupakan suatu G, SCD, MR. Mana A, misalkan S, sebuah garis dan titik P, di luar garis S, tarik garis T sejajar dengan S melalui titik P. Tarik garis R, tegak lurus S melalui titik P. Perhatikan HP MS sama dengan MR dikali MT dalam kurung dikali MS sama dengan MR dikali dalam kurung MT MS sama dengan MR SAB, di mana AB itu merupakan 2 kali dalam kurung S, T, yaitu adalah G. Bisa dilihat di sini. Jadi milik 10. Selanjutnya B. MSHP sama dengan SCDMR. Perhatikan rumus di bawah ini. MSHP sama dengan MS dikali dalam kurung MT kali MR. Sama dengan dalam kurung MS dikali MT dikali MR. Sama dengan SCD, di mana SCD itu merupakan 2 kali jarak dalam kurung S, T. Jadi, kan CD itu sama dengan AB. Selanjutnya, teorema ke-6. 1G adalah MS SCD. Selalu dapat dinyatakan sebagai hasil kali AB MA atau MB HA. Dengan A tegak lurus S dan B tegak lurus S. Serta A sama dengan dalam kurung A, S. Dan B sama dengan dalam kurung B, S. Dan A, B itu sama dengan setengah dari nilai mutlak CD. Buktinya itu dari yang diketahui S sejajar dengan vektor CD dan A tegak lurus S.
B sejajar dengan A dengan A, B itu sama dengan setengah dari nilai mutlak CD. Maka G sama dengan MS, S, CD. Sama dengan MS dikali dalam kurung MB, MA dikali MA. Dan itu sama dengan MS dalam kurung MS dikali MB dikali MA sama dengan HB, MA. Kemudian karena berlaku MS, MB itu sama dengan MB, MS, maka G sama dengan dalam kurung MS, MB dikali MA sama dengan dalam kurung MB dikali MS kali MA. Itu sama dengan MB dikali dalam kurung MS, MA sama dengan MB, HA. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC sama dengan segitiga XYZ. Lukislah sumbu S dan ruas garis berarah AB sehingga refleksi geser GAB MS memetakan segitiga ABC pada segitiga XYZ. Penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa segitiga ABC itu sama dengan segitiga XYZ dan diketahui ruas garis berarah itu AB sama dengan S sehingga R sama dengan G AB MS memetakan segitiga ABC pada segitiga XYZ sehingga R sama dengan GAB MS sama dengan MQ MP MS. Berikut adalah ilustrasi gambarnya. Bisa diperhatikan sama-sama. Baiklah, selanjutnya yaitu materi geseran dan putaran yang akan dibahas oleh Asrian Jusman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu geseran dan putaran. Geseran dan putaran. Berikut ini akan dibahas hasil dari geseran putaran. Hasil kali putaran dan geseran atau sebaliknya akan menghasilkan suatu putaran terhadap pusat yang mungkin berbeda dengan pusat putaran sebelumnya. Tetapi dengan sudut putar yang sama dengan yang ada pada putaran sebelumnya. Teorema. Untuk sebarang titik A, B, C, dan suatu sudut yang besar theta selalu dapat ditemukan titik C dan D sedemikian sehingga A, SAB, RP, theta sama dengan RC, theta. B, RP, theta dikali SAB sama dengan RP, dan demikian yang poin A, yaitu RP, theta dikali SAB sama dengan D, Pengukurnya dengan cara misalkan titik A dan B bergaris berarah. Maka buatlah titik P sebarang dan tarik garis P melalui titik P dengan garis P tegak lurus terhadap AB. Kemudian tarik garis G yang sejajar dengan P dengan titik P, D dengan AB. Selanjutnya tarik garis R melalui titik P dengan lurus sudut terhadap garis dengan titik C. Selanjutnya titik C terletak di pertokohan G, garis G dan sehingga SAB dikali FP dengan MG dikali MP dalam kurung dikali MP dikali MP dengan Q dalam kurung MP dikali MP dikali MP sama dengan MQ dikali I dikali MR sama dengan MQ dikali MR sama dengan RC, theta. Hasil tersebut terbukti. Untuk bukti yang poin B, yaitu FP, theta dikali SAB sama dengan FP, theta, kita dapat membuktikannya dengan misalkan titik A dan B adalah garis. Kemudian buatlah titik P sebarang. Dan tarik garis P melalui titik P dengan garis P tegak lurus terhadap A. Kemudian tarik garis G yang sejajar dengan titik P, G sama dengan garis AB. Kemudian tarik garis R melalui titik P dengan membentuk sudut terhadap garis P. Dan kemudian titik D terletak di tengah garis G dan D. Sehingga RP, theta dikali SAB sama dengan dalam kurung MR dikali FB dikali dalam kurung MP dikali dengan MR dikali dalam kurung MP dikali MP kali MQ
sama dengan MR dikali I dikali MQ, sama dengan MR dikali MQ, sama dengan RD, theta. Hasil tersebut bukan terus. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Misalkan titik A yaitu 2,1 dan B 0,5 dan C itu min 1,2. Tentukan P aksen sama dengan RA, 180 derajat dikali SC P. Jika diketahui P-nya min 1,1. Nah, cara menjawabnya, untuk mencari P aksen sama dengan RA untuk mencari P aksen sama dengan RA, 180 derajat dikali SBC P. Jika diketahui P-nya itu min 1,1, langkah yang dapat kita lakukan ya, ada dua, yaitu mencari SBC P jika P-nya min 1,1. Yaitu dengan cara X ditambah dalam kurung C dikurang A, Y ditambah dalam kurung D dikurang C. Kalau kita masukkan hasil-hasilnya dan kita dapat seperti yang telah kita buat di Wordpad ini. Nah, selanjutnya kita mencari P aksen, yaitu sama dengan RA, 180 derajat kali SBC dalam kurung P. Pertama kita harus membuatnya ke dalam bentuk matriks seperti bentuk yang telah kami siapkan di dalam Wordpad. Selanjutnya, maka kita dapatkan X aksen dikurang 2 sama 14. Kita substitusikan sehingga mendapatkan nilai X aksen itu 16, nilai Y aksen itu sama dengan 8. Maka kita dapatkan hasil P aksen itu RA, 180 derajat dikali SBC dan kurung P yaitu 16,8. Baiklah, untuk selanjutnya materi putaran dan putaran yang akan dijelaskan oleh Hanifah Widya Yumna. Baiklah, materi selanjutnya, putaran dan putaran. Putaran dan putaran yaitu hasil kali dua putaran yang pusatnya sama akan menghasilkan suatu putaran baru dengan pusat semula. Teoremanya, hasil kali dua putaran R A alfa dan RB beta A dan B akan berupa putaran lagi dengan sudut putar alfa ditambah beta atau berupa geseran jika alfa ditambah beta sama dengan 0. Pembuktian bisa kita lihat dari gambar. Misal A dan B sebarang 2 titik di bidang V, alfa, beta sebarang 2 besar sudut, T adalah garis yang melalui A dan B. S, garis yang melalui A dengan M kecil ST sama dengan alfa per 2. Kemudian R, garis yang melalui B dengan M kecil dari T, R sama dengan beta per 2. Misalkan juga C sama dengan SR. Sehingga RB, beta RA, alfa sama dengan MR kali MT, MT kali MS sama dengan MR, buka kurung, MT kali MT, tutup kurung, kali MS, sama dengan MR kali I kali MS, sama dengan MR kali MS, sama dengan RC dan alfa ditambah beta. Dalam segitiga ABC, jika M sudut ABC sama dengan M sudut TR sama dengan beta per 2, dan M sudut CAB sama dengan M sudut ST sama dengan alfa per 2, maka M sudut dari ACB sama dengan M sudut SR sama dengan alfa ditambah beta per 2. Sehingga putaran yang dihasilkan oleh MRM
S mempunyai sudut putaran sebesar alfa ditambah beta. Jika R sejajar dengan S berlaku apabila M sudut RT sama dengan M sudut ST sama dengan alfa per 2. Tetapi M sudut dari RT sama dengan beta per 2, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 0. Dalam hal ini, RD, beta RA, alfa sama dengan MR, MS sama dengan SCD. Dengan jarak sama dengan 2 kali jarak SR. Jadi, teorema tersebut terbukti. Akibatnya, untuk 3 garis sebarang R, S, T yang tidak bertemu di satu titik dan tidak saling sejajar, maka hasil kali MT, MS, dan MR tanpa memandang urutan merupakan suatu refleksi geser. Buktinya, pandang MT, MS, MR sama dengan MT, buka kurung MS kali MR, tutup kurung sama dengan MT kali RA alfa. Hasilnya G misal M sudut dari RS sama dengan alfa. Baiklah, ini contoh soalnya yang misalkan titik-titik P di mana titiknya 4 dan 1 dan Q yaitu titiknya negatif 1 dan 2. Tentukan rumus hasil kali R Q 45 R P 45. Jawabannya yang pertama yaitu RP 4.1 45. Bisa kita lihat dari slide. Lanjut. Maka X aksen sama dengan akar 2 per 2 kali X kurang Y kurang 3 ditambah 4. Y aksen sama dengan akar 2 per 2 dikali X tambah Y dikurang 5 tambah 1. Yang kedua yaitu RQ 45, RP 45. Bisa kita lihat jawaban yang berikut. Maka X double aksen sama dengan 1/2 kurang 2Y ditambah 2 ditambah 4 akar 2 dikurang 1. Sehingga rumus hasil kali RQ 45, RP 45 sama dengan 1/2 dari negatif 2Y ditambah 2 ditambah 4 akar 2 dikurang 1 1/2 negatif 2Y tambah 2 ditambah 2 akar 2 ditambah 2. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Yumna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang dipahami, mohon dimaafkan dan dibenarkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.